Terlihat L dan Qiu Qiongye dalam salah satu video QTube-nya yang berjudul, mempersembahkan endorse produk pertama mereka. Ini adalah item sihir yang luar biasa. L menyapa para penontonnya dan memperkenalkan dirinya sebagai L di QTube dengan pose imutnya. Tidak lupa, Qiu Qiongye juga memperkenalkan dirinya dengan sangat bahagia. L pun mulai berbicara dan berbincang dengan Qiu Qiongye. Ia mengatakan kepada Qiu Qiongye bahwa hari ini mereka memiliki berita besar. L tersenyum sangat senang. Kemudian dengan bahagianya ia mengangkat satu tangannya dan mengatakan bahwa mereka mendapatkan endorse produk pertanian di QTube. Tidak lupa, Qiu Qiongye ikut melompat karena senang atas endorse pertama mereka. Identitas asli Layla telah terungkap dan menjadi topik yang sangat panas di seluruh penjuru negeri. Beritanya menjadi viral dan cepat menyebar melalui berbagai komunitas online dan media sosial. Banyak orang bertanya-tanya apakah itu asli atau tidak. Dengan cepatnya, penyebaran informasi melalui media sosial membuat berita tentang Layla yang merupakan seorang elf pun tersebar ke seluruh dunia. Pada malam itu, Yuna mengatakan bahwa ia memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari kemunculan identitas asli Layla. Solusi itu adalah item produk yang sangat spesial buatan para dwarf, dan itu adalah item yang saat ini sedang diperkenalkan oleh L di QTube-nya. Nama item itu adalah Bros Elf. L pun mulai memperkenalkannya. Item ini adalah bros yang dibuat oleh grup Shinhua yang terkenal. L pun memperagakan cara pakainya dengan memasang bros tersebut di dadanya, dan tiba-tiba telinga L berubah menjadi lancip seperti halnya telinga khas para elf. Dengan sangat senangnya, L menunjukkan telinganya yang telah berubah menjadi telinga elf. Bahkan L juga menjelaskan bahwa mereka bisa menggerakkannya sesuka hati. L juga menjelaskan bahwa insiden elf yang baru-baru ini terjadi sebenarnya disebabkan oleh item ini, yang membuat Qiu Qiongye terkejut mendengar cerita tersebut. Kemudian, L dengan kedipan matanya mengatakan bahwa produk item ini akan segera rilis dan meminta semua orang untuk bersabar menunggu. Sebelum mengakhiri videonya, L meminta penonton untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Geon-woo, yang sedang menonton video L dan Qiu Qiongye, tidak menyangka bahwa QTube-nya L dan Qiu Qiongye bisa membantu mereka mengatasi permasalahan tentang elf. Yuna datang dan mengatakan bahwa akan sulit kalau hanya mengandalkan QTube. Namun, jika ada item sungguhan yang bisa mengubah telinga menjadi telinga elf, itu akan berhasil. Yuna juga akan mengirim bros-bros tersebut ke QTube lainnya agar bisa dipromosikan juga. Telinga elf yang bisa bergerak sesuai keinginan pemakainya. Dengan senyumannya, Yuna juga mengatakan bahwa ini memang untuk menutupi insiden itu, tapi lumayan meyakinkan, dan saat orang-orang melihat produk ini, mereka akan semakin percaya. Mereka akan menganggap foto Layla sebagai strategi promosi marketing. Geon-woo menatap Yuna dengan kagum. Setelah mendengar semua penjelasan Yuna, Geon-woo menganggap Yuna sangat hebat. Yuna juga menambahkan bahwa rencana mereka bisa berhasil karena ada para dwarf yang sangat membantu dalam pembuatan alat seperti ini. Geon-woo berpikir tentang para dwarf yang sangat ahli dalam teknologi, dengan memanfaatkan perangkat sihir para dwarf yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Akhirnya, Geon-woo dan yang lainnya berhasil menyelesaikan permasalahan dengan sangat rapi. Geon-woo merasa sangat lega. Geon-woo dan Yuna pun tersenyum bahagia karena semua rencana berjalan tanpa kendala. Tiba-tiba, momen romantis dan kebahagiaan mereka dikejutkan dengan teriakan Hawa. Terlihat Hawa yang sangat senang ketika telinganya berubah menjadi lancip juga. Bahkan Soah dan El pun ikut mengagumi sesuatu yang telah mereka lihat. Anak-anak sangat mengagumi telinga Hawa yang juga berubah menjadi telinga elf. Mereka tampak sangat bahagia. Geon-woo juga sangat senang karena anak-anak begitu bahagianya. Geon-woo tersenyum ke arah anak-anak dan mengatakan bahwa bagi anak-anak, hal-hal kecil akan menjadi sangat seru jika mereka berbagi cerita bersama teman-temannya. Geon-woo menghargai Yuna karena berkat dia, semua ini bisa terjadi. Namun, Geon-woo mempertanyakan kepada Yuna, sampai kapan Yuna akan memakai telinga elf tersebut? Yuna yang awalnya tersentuh memandangi anak-anak, kini menatap Geon-woo dengan tatapan nakal dan menawarkan apakah Geon-woo ingin mencobanya juga. Geon-woo hanya tersenyum santai dan menolak Yuna dengan isyarat tangannya. Yuna kesal dan bertanya-tanya, apa salahnya ikut merasakan keseruan dalam hal ini? Kemudian, Geon-woo melirik sesuatu dan mengatakan bahwa semuanya sudah beres sekarang. Geon-woo menggaruk-garuk belakang kepalanya sambil berkata, sampai kapan terus begini? Terlihat Yejun yang masih syok dan murung sendiri. Yejun masih menyalahkan dirinya sendiri atas insiden Layla tempo hari. Yejun merasa dirinya sangat lemah. Jika ia kuat, insiden Layla tidak akan pernah terjadi. Layla juga mendatangi Yejun dan mengatakan kembali berulang-ulang bahwa ia tidak apa-apa. Yejun melirik ke belakang. Namun, yang ia dapatkan adalah pukulan dari Geon-woo yang sambil memukul berteriak. Sadarlah! Tentu membuat Yejun kaget menerima pukulan tiba-tiba dari Geon-woo. Ia berbalik kembali ingin protes, namun Geon-woo tersenyum dan duduk di sampingnya, mengatakan bahwa semuanya sudah teratasi dengan sangat baik sehingga Yejun tidak perlu merasa murung lagi. Namun, Yejun yang murung mengatakan meskipun sudah diatasi, ia tetap menganggap kesalahan tetaplah kesalahan. Geon-woo dengan tangan di dada dan muka serius mengatakan, bertani juga awalnya tidak semulus yang diharapkan. Untuk mendapatkan metode yang optimal, kita kadang-kadang mengganti ladang menjadi sawah. Bahkan juga mengganti tanah dan pupuknya.
Yejun bingung kenapa Geonwoo mengatakan ini. Geonwoo menjelaskan ini adalah analogi yang Yejun butuhkan. Jika terus-menerus terpuruk karena satu kesalahan, mereka tidak akan meraih kemajuan dalam hidup ini. Hidup bisa lebih maju dan membaik karena munculnya masalah untuk memperbaiki hidup. Meskipun begitu, ada beberapa kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Tapi insiden Layla tidak seperti itu. Geonwoo melihat Yejun dan berkata, "Mana Yejun yang berani menyatakan perasaannya ke Layla? Yejun yang saya kenal tak akan murung seperti ini. Yejun yang seharusnya justru akan bertindak." Layla hanya diam dan memandang Yejun sambil menyebut namanya. Yejun menatap Layla, memegang tangannya dengan penuh emosi dan menyesal telah menunjukkan sisi lemahnya di hadapan Layla. Ia juga berterima kasih kepada Geonwoo karena telah menyadarkannya. Dengan tekad yang kuat, Yejun berkata dengan tegas bahwa ia akan menjadi lebih kuat agar bisa melindungi Layla dengan lebih baik lagi. Layla tersenyum melihat Yejun telah kembali seperti semula. Kemudian, Knight memanggil Yejun dan mengatakan bahwa ini adalah latihan intensif, yang membuat Yejun menoleh ke arah Knight dengan bingung. Dengan aura mendominasi, Knight mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan izin dari nonanya, dan ini adalah waktu yang tepat karena sekarang Knight cukup bebas, di mana ia sudah sangat lama tidak bertemu dengan muridnya. Jadi, Knight mengajak Yejun berlatih ala Sparta. Yejun terdiam dan merasakan aura yang terpancar dari Knight. Tubuh Yejun gemetar dan ia mempertanyakan apa itu latihan ala Sparta. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan matanya penuh dengan tekad. Dengan tegas, ia meminta bantuan Knight. Layla dengan senyumannya menyemangati Yejun, dan Geonwoo hanya bisa tertawa melihat itu semua. Kemudian, ia mengalihkan perhatiannya ke Yuna, menanyakan apakah semuanya baik-baik saja, karena Knight memiliki tanggung jawab lain. Geonwoo juga menanyakan apakah tidak ada masalah jika Knight membantu Yejun. Yuna hanya tersenyum dan mengatakan bahwa tidak masalah karena mereka sementara ini hanya berkunjung ke sini. Namun, Yuna tidak melanjutkan kata-katanya karena ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi khawatir saat ia mengingat sesuatu. Melihat itu, Geonwoo menanyakan apakah terjadi sesuatu. Namun, Yuna kembali tersenyum dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi, Yuna yang mengepalkan tangannya di dada berpikir bahwa insiden terakhir ini dan kemunculan dungeon dengan frekuensi yang tidak normal terjadi di seluruh dunia. Yuna berharap ini semua hanyalah kebetulan saja. Setelah berpikir, Yuna pun menatap langit sembari mengibaskan rambutnya ke belakang dan berkata dalam hati, berharap tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Menjelang akhir maghrib, terlihat sebuah kota yang penuh dengan gedung-gedung tinggi. Tiba-tiba muncul sebuah dungeon. Dungeon itu mulai membesar. Di seberang sisi dungeon tersebut, terlihat sepasang mata yang tertutup rapat. Kemudian, mata itu terbuka perlahan, sebelah matanya. Sementara di sekelilingnya telah terlihat banyak sepasang mata yang bersinar seperti mata predator yang akan menangkap mangsanya. Yejun dengan keras melancarkan serangannya. Namun, serangan itu sangat mudah ditangkis oleh Knight. Dengan tatapan tajam, Knight mencengkeram lengan Yejun dan dengan mudah membantingnya menjauh. Sementara itu, api yang sangat besar muncul di belakang Knight. Serangan tendangan pamungkas Yeran dilancarkan, namun serangan tersebut masih sangat mudah dihindari oleh Knight tanpa perlu melihatnya. Sambil tersenyum, Knight berkata kepada Yeran bahwa ia harus belajar cara menyerang diam-diam. Tanpa ampun, serangan yang sangat cepat mengenai wajah Yeran, membuatnya terlempar jauh. Sama halnya seperti Yejun. Geonwoo dan Yuna hanya tersenyum melihat mereka terjatuh. Sementara Hawa tidak henti-hentinya memberikan semangat dengan meneriaki, "Hawa, Hawa, Hawa." Yejun dan Yeran babak belur terjatuh ke tanah. Knight hanya tersenyum sambil memperbaiki sarung tangannya. Sementara Yejun dan Yeran terlihat sangat terkejut dan syok dengan apa yang baru saja mereka lihat. Yejun bertanya-tanya mengapa Knight tidak berkeringat sama sekali. Knight hanya tersenyum dan menatap mereka berdua. Yejun kemudian menunduk dan mengingat apa yang dikatakan oleh seniornya, Min Seorin, bahwa olahraga yang intens akan membuat seseorang berkeringat. Namun, Yeran menyela Yejun, mengatakan bahwa mereka sebelumnya sudah berusaha habis-habisan, sehingga itu bukan lagi olahraga. Yejun merasa murung melihat kenyataan bahwa mereka tampak sangat lemah di hadapan Knight. Geonwoo, yang melihat mereka dari belakang, merasa bingung. Kemudian ia bertanya kepada Yuna apakah Yejun baik-baik saja, karena ia terlihat sangat syok. Yuna hanya menoleh ke arah Geonwoo tanpa memberikan jawaban. Bahkan Hawa pun menoleh dan menatap Geonwoo dengan diam. Namun, Yuna tersenyum melihat Yejun dan yang lainnya, berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia menambahkan bahwa melihat Knight seperti ini berarti dia sangat menyukai mereka berdua, dan yang paling Knight apresiasi adalah semangat juang serta tekad yang sangat kuat dari mereka yang tiada hentinya. Terlihat Yejun dan Yeran dengan tekad yang sangat kuat meminta Knight untuk melanjutkan pertarungan sekali lagi. Knight hanya tersenyum dan menyetujui permintaan mereka berdua. Yuna tersenyum melihat apa yang ia katakan benar. Sementara Hawa yang duduk di pangkuan Yuna sangat senang melihat pertarungan silat yang dilakukan oleh mereka. Sedangkan Geonwoo hanya bisa tertawa kecil dan diam memandangi mereka. Kemudian, ia beralih membicarakan tentang spirit api yang agung dan bertanya, bukankah mereka berdua sudah mempelajari teknik rahasia penyihir roh? Bukankah itu teknik yang sangat hebat? Mengapa mereka belum menggunakannya? Dengan malu,
Spirit Api Agung mengatakan bahwa ia sudah mengajari mereka teknik tersebut. Tetapi saat itu Yejun yang penuh semangat bersama Ayam Es, dan Yeran yang penuh tekad bersama Po Pidok, terlalu bersemangat untuk mengeluarkan teknik itu. Dengan penuh semangat, Yejun dan Yeran melakukan teknik tersebut, dan muncullah aura yang sangat dahsyat berwarna keemasan. Namun, Spirit Api menyela mereka dan berkata, "Kalian mengeluarkan kekuatan seperti itu." Mereka berdua pun terkejut. Pada akhirnya, mereka menjadi gosong karena ledakan kekuatan mereka sendiri. Spirit Api hanya tertawa canggung karena ia sudah menduganya, dan ia memuji bahwa cahaya mereka sangat terang meskipun malu. Dengan tawa nakalnya, Spirit Api Agung mengatakan bahwa mereka perlu belajar mengontrol kekuatan dan menyelaraskannya dengan roh mereka. Namun sekarang masih terlalu cepat bagi mereka untuk mempelajari teknik itu. Geon-woo hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, "Sampai meledak seperti itu, jelas mereka belum siap untuk menggunakan teknik tersebut." Kemudian ia berbalik menatap arah lain sembari bergumam, "Mengontrol dengan baik, ya." Di belakang Geon-woo terlihat sebuah botol kotak berwarna hijau, karena itu adalah minuman spirit yang baru saja ia buat. Ketika hendak dibuka sebelumnya, karena Yan dan yang lainnya ingin mencobanya, keluar aroma yang kuat dari dalam botol tersebut. Membuat Han, Layla, dan Yan sangat terkejut dengan aroma yang mereka rasakan saat itu. Yan tertunduk dan memanggil-manggil Geon-woo serta menanyakan tentang minuman itu. Sedangkan Layla tertunduk sambil menutupi mulutnya, berkata bahwa aromanya terlalu manis hingga membuatnya mual. Mengingat kejadian itu, Geon-woo hanya bisa memasang ekspresi canggung karena fakta minuman spirit yang ia buat aromanya terlalu manis. Bahkan Geon-woo sendiri tak sanggup mencium aromanya. Mereka bahkan tak bisa meminumnya, dan Geon-woo berpikir bahwa kualitas minumannya pasti buruk. Melihat Geon-woo yang murung, membuat Hawa bingung dan bertanya kepadanya. Hawa, dengan bingung. Karena tidak ada respon dari Geon-woo, Hawa pun menjadi sangat kesal dan mengangkat kedua tangannya sembari berteriak. "Hawa! Hawa!" Dengan wajah yang tidak enak, Geon-woo meminta maaf kepada Hawa. Karena sementara Yejun dan Yeran bersemangat, ia malah menjadi murung. Terlihat Yejun dan Yeran yang sangat bersemangat melakukan pencak silat mereka, membuat Geon-woo terdiam dan merenung. Lalu dengan semangat ia berteriak, "Jangan menyerah dan teruslah bersemangat." Membuat Hawa tertawa senang melihat Geon-woo kembali bersemangat. Sementara itu, Soah dengan penuh semangat menyembuhkan Yejun dan Yeran. Tidak lupa, Layla ikut membantu menyembuhkan mereka dengan sentuhan canggung di wajahnya. Knight merasakan kebahagiaan ketika melakukan latihan dengan anak muda yang penuh potensi. Geon-woo tertawa mendengar perkataan Knight dan mengatakan, bukannya latihan yang mereka lakukan terlalu keras sehingga membuat mereka berdua tidak bisa bergerak lagi. Dengan tatapan tajam melihat Yejun dan Yeran, Knight mengatakan kepada Geon-woo untuk tenang karena ia berniat meningkatkan intensitas latihannya secara bertahap. Sambil melirik, ia berkata, "Semua ini demi mencegah kesalahan yang pernah aku buat." Geon-woo bingung dan bertanya kembali, apa maksud yang Knight katakan? Namun, Knight hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak berbicara apa-apa. Meski begitu, Geon-woo tetap yakin bahwa Knight tadi berbicara sesuatu, sementara Yuna yang ada di belakangnya terdiam. Tiba-tiba, Pon datang tanpa suara atau tanpa tanda-tanda sama sekali, membuat Geon-woo sangat terkejut setiap kali Pon tiba-tiba muncul. Dan Pon berkata, "Nona muda." Yuna bertanya apa ada yang terjadi namun Pon mengatakan bahwa ini bukan tentang Shinhwa Group dan Pon menatap ke arah Yejun dan Yeran sehingga membuat Yuna dan Geon-woo ikut berbalik melihat dan memandangi ke belakang. Terlihat Yejun dan Yeran yang berterima kasih karena telah disembuhkan. Kemudian, Pon memanggil mereka dan berkata, ayah mereka, Hunter Park Jung-hyuk, sedang dirawat di rumah sakit. Setelah mendengar bahwa Hunter Park Jung-hyuk sedang dirawat di rumah sakit, Yejun dan Yeran segera pergi ke rumah sakit dengan tergesa-gesa. Hawa tampak khawatir melihat Geon-woo, sementara Geon-woo melihat ponselnya untuk mencari informasi. Tampak berita yang mengatakan bahwa Park Jung-hyuk dikalahkan. Ia gagal dalam sebuah usaha penaklukan monster. Tak lama setelah itu, Yejun dan Yeran kembali ke tanah persawahan dengan kepala tertunduk dan ekspresi muram. Geon-woo kaget dan bertanya mengapa mereka sudah pulang. Mereka menahan senyum dan terlihat bahagia menjawab pertanyaan Geon-woo. Dengan cepat, Geon-woo berlari menuju mereka berdua dan menanyakan mengapa mereka tidak bersama ayah mereka untuk merawatnya. Yejun hanya tersenyum canggung dan mengatakan bahwa itu tidak apa-apa, sementara Yeran hanya diam dengan canggung. Kemudian, dengan mengalihkan pandangannya, Yejun mengatakan bahwa ia sebelumnya mendatangi rumah sakit. Mereka dengan sangat hati-hati memasuki kamar tempat ayah mereka dirawat. Namun, mereka berdua sangat terkejut, bahkan mata mereka terbuka lebar. Ternyata ayah mereka sedang berlatih push-up dengan satu tangan sambil melihat anak-anaknya yang baru datang. Yejun dengan heran bertanya kepada ayahnya, "Sedang apa ayah?" Sedangkan ayah mereka dengan wajah kocak menjawab bahwa ia bisa terkena atrofi otot jika tidak bergerak aktif. Yeran tampak muram melihat ayahnya yang seharusnya menjadi pasien. Tiba-tiba ibu muncul dari belakang mereka dengan wajah tersenyum sambil mengatakan bahwa ia sudah memotong beberapa buah. Tapi ibu terkejut melihat ayah, dan ayah pun sangat panik melihat ibu. Dengan aura seperti iblis, Jung Sojin memarahi Park Jung-hyuk karena tidak berbaring dan beristirahat.
dan ia dipukuli oleh istrinya sendiri hingga kesakitan. Begitulah cerita yang mereka sampaikan kepada Geon-woo, yang tidak lupa menambahkan bahwa ibunya sangat mengerikan. Geon-woo menanyakan kembali apakah ayah mereka benar-benar baik-baik saja sekarang. Hawa pun ikut bertanya dengan sangat khawatir. Namun Geon-woo masih bingung, karena yang ia tahu, Park Jung-hyuk gagal dalam penaklukan monster dan dirawat di rumah sakit. Yeran menjelaskan bahwa ayah mereka baik-baik saja, namun ibunya sangat heboh hingga membawa ayah mereka ke rumah sakit. Yejun menjelaskan bahwa ayah mereka mengatakan bahwa ia menerima permintaan dan pergi bersama anggota guildnya ke lokasi dengan penuh semangat. Di sana mereka bertemu dengan kelompok monster yang sangat berbeda dari yang pernah ada, yang merupakan campuran antara hewan dan manusia. Park Jung-hyuk bingung karena tidak ada dungeon yang muncul, apalagi ia bingung melihat sekumpulan makhluk tersebut. Salah satu makhluk, yang tampak seperti anjing berdiri, mengatakan sesuatu kepada Park Jung-hyuk, namun ia bingung dan tidak mengerti apa yang makhluk itu bicarakan. Ia berpikir bahwa kecerdasan monster itu sangat tinggi, sehingga ia menganggap ini akan sangat menyulitkan. Namun, makhluk itu menundukkan kepalanya, membuat Park Jung-hyuk yang siap bertarung menjadi diam. Park Jung-hyuk pun menundukkan kepalanya memberi salam kepada mereka. Geon-woo terkejut mendengar cerita Yejun tentang monster yang berbicara dan memberi hormat. Sementara Hawa tampak penasaran, terlihat di wajahnya. Janggun pun ikut berbicara dan mengatakan bahwa monster dengan kecerdasan tinggi memang ada, tapi mereka umumnya adalah monster elit level tinggi. Ia menambahkan bahwa sangat aneh ada manusia yang kalah melawan mereka tapi masih bisa pulang dengan selamat. Dan monster itu membiarkannya begitu saja. Yeran yang penuh tekad tidak tahu apakah mereka monster elit atau bukan, tetapi anggota guild yang ikut saat itu mengatakan bahwa monster-monster itu memang sangat kuat. Tampak monster babi yang sedang melotot menyerang anggota guild, dan juga monster kelinci yang menyerang anggota lainnya dengan sangat cepat. Beberapa anggota guild kalah seketika, dan tidak lupa kelinci pun menggosok hidungnya dengan puas akan kekuatannya. Park Jung-hyuk yang belum tumbang, melihat semua anggotanya dikalahkan, merasa sangat kaget dan terkejut. Yejun mengatakan bahwa saat itu ayah mereka dikepung oleh banyak monster. Namun Geon-woo bingung mengapa ayah mereka baik-baik saja meski dikelilingi banyak monster. Geon-woo tersadar dan meminta maaf, sambil merasa sangat bersyukur bahwa ayahnya baik-baik saja. Kemudian setelah para monster itu mengalahkan mereka semua, mereka tidak menghabisinya dan hanya berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. Geon-woo bingung kenapa para monster membiarkan mereka hidup. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya mereka? Kemudian Yuna ikut bicara dan mengatakan bahwa mereka bukan monster. Geon-woo, Yeran, dan Yejun bingung mendengar itu. Bukan monster? Tanya mereka. Yuna menjelaskan dari hasil investigasi mereka bahwa mereka adalah spesies lain. Mendengar itu, anak-anak pun menjadi penasaran. Dengan rasa ingin tahu yang besar, mereka berlari ke arah Yuna dan mulai bertanya tentang spesies baru. Soah menanyakan spesies baru seperti apa, dan Hawa dengan gembiranya berkata, Hawa. Yuna hanya tersenyum melihat anak-anak yang sangat penasaran dengan spesies baru yang muncul. El mulai menanyakan apa keistimewaan mereka. Soah yang penuh semangat mengangkat tangannya dan menanyakan apakah mereka menggunakan sihir. Yuna tersenyum melihat tingkah anak-anak dan mengatakan bahwa mereka bukan spesies tipe sihir dan mereka tidak bisa membuat peralatan seperti para dwarf. Dengan menunjuk tangannya, Yuna menjelaskan bahwa keistimewaannya adalah mereka memiliki tubuh dengan karakteristik seperti manusia dan hewan, dan selalu berlatih. Mereka adalah spesies beastmen yang ahli dalam pertarungan. Yejun terkejut mendengar semua itu. Yeran bertanya-tanya apakah mereka juga ahli dalam bertarung. Namun, Yeran masih tidak percaya meski monster itu adalah tipe bertarung. Ia percaya ayah mereka seharusnya tidak akan mudah kalah. Yuna menjawab bahwa semua itu terjadi karena kesalahan. Itu terjadi karena mereka belum mengetahui karakteristik spesial dari spesies beastmen tersebut, dan menjelaskan bahwa mereka adalah lawan yang bisa dikalahkan setelah kita familiar dengan karakteristik mereka. Grup Shinhwa akan segera bersiap untuk pertarungan selanjutnya. Yeran dan Yejun menatap bersamaan dengan tekad yang kuat. Mereka saling menatap, seakan tatapan mereka itu berkomunikasi tanpa kata-kata. Yeran mulai berbicara mengenai pertarungan selanjutnya, dan Yejun melanjutkan, bisakah Yuna menyerahkan ini kepada kami berdua? Yuna bingung dan bertanya, apa alasannya? Yejun dengan tekadnya mengatakan bahwa ayah mereka telah dikalahkan, dan mereka tidak ingin orang lain yang melawannya. Namun, grup Shinhwa sudah menyiapkan hunter yang cocok untuk pertarungan ini. Tiba-tiba, Knight menyela pembicaraan mereka. Ketika melihat ekspresi Knight, Yuna mengerti. Ia berpikir sejenak, lalu memejamkan kedua matanya dan berkata bahwa ia akan menyerahkannya kepada mereka berdua. Yejun dan Yeran sangat senang dan bersemangat mendengarnya. Knight juga mengatakan bahwa karena waktu yang terbatas, latihan mereka akan ditingkatkan. Dengan semangat juang, mereka berdua siap menghadapi latihan yang akan dilakukan oleh Knight. Geon-woo memegangi dagunya dan menanyakan apakah ada sesuatu yang bisa ia bantu. Kemudian ia memiliki ide. Dengan tekadnya, Geon-woo berpikir tentang sesuatu yang bisa ia lakukan untuk membantu mereka. Setelah Hunter Park Jung-hyuk kalah dalam pertarungan melawan Beastmen, Yejun dan Yeran memulai latihan mereka. Namun, masalah muncul di kota.
Beasman mempertanyakan kepada Phon, yang meminta mereka untuk menunggu sebentar. Phon, yang tampak tanpa ekspresi dan gerak, mengatakan bahwa itu benar. Berkat alat buatan dwarf, Phon bisa berbicara dengan para Beasman. Namun, salah satu Beasman menatap Phon dengan menyeramkan dan berkata bahwa mereka tidak akan mematuhi seseorang yang dianggap lebih rendah dari mereka. Tak mungkin para Beasman mau sabar menunggu hingga proses latihan Yejun dan Yeran selesai. Namun, Phon sudah menduga bahwa mereka pasti tidak akan setuju. Sebelumnya, Yuna berbicara kepada Phon dan memintanya untuk mendengarkan baik-baik apa yang akan ia katakan. Beasman memiliki karakteristik yang mirip dengan prajurit. Jika mereka tidak setuju untuk bersabar menunggu, maka, dengan tegas, Yuna mengatakan bahwa cara ini pasti akan berguna. Phon pun menjelaskan bahwa anak-anak dari Hunter yang mereka kalahkan saat itu sedang berlatih dan ingin membalas dendam kepada mereka. Hal ini membuat Beasman tersebut terkejut. Ia pun tersenyum sambil memegang dagunya dan dengan tawa ia berkata bahwa mereka tidak punya pilihan selain menunggu. Cara itu berhasil karena mereka menjunjung sifat kesatria. Yuna juga menjelaskan kepada Geonwoo melalui telepon, sehingga mereka bisa menunda para Beasman. Geonwoo terkejut mengetahui bahwa mereka mau menunggu hingga seminggu. Geonwoo juga merasa bahwa ia harus segera bersiap-siap. Namun, Yuna bingung, bersiap untuk apa? Geonwoo dengan santai menjawab bahwa itu bukan masalah apa-apa. Dengan sopan, ia berterima kasih lalu menutup telepon, membuat Yuna kebingungan melihat perilaku Geonwoo. Yuna hanya bisa memandangi langit sambil bertanya-tanya. Sekarang, apa lagi yang akan dilakukan oleh Geonwoo? Sementara itu, Geonwoo merasa cemas karena hampir saja kejutan yang akan ia buat terbongkar. Hawa sudah memarahinya karena sikap cerobohnya. Tak lama, Su Chen dan Elendro menghampiri mereka. Su Chen bertanya apakah Geonwoo sudah menelpon. Sambil melirik sesuatu, Geonwoo meminta mereka semua untuk segera memulai. Terlihat botol-botol minuman Sprite di dekat mereka. Waktu pun berlalu dengan cepat. Geonwoo dan Su Chen mulai berdiskusi tentang apa yang mereka lakukan. Sementara itu, Yejun dan Yeran terus berlatih. Para Beasman pun berlatih sembari menunggu kedatangan Yejun dan Yeran. Akhirnya, waktunya tiba. Yejun dan Yeran tiba, begitu pula dengan kemunculan Beasman. Area mereka bertarung dipagari dengan pembatas. Selain Yuna dan Knight yang menonton, banyak orang di belakang mereka juga menyaksikan pertarungan ini. Yuna bertanya tentang peluang kemenangan mereka berdua kepada Knight. Knight menjelaskan bahwa itu 50%. Dengan murung, Knight mengatakan bahwa seminggu itu bukanlah waktu yang cukup bagi mereka. Tapi masalahnya adalah tingkat keberhasilan dari kartu as yang Knight siapkan adalah 50/50. Dengan tawa mengejek, Beasman mengatakan bahwa meskipun Yejun dan Yeran terlihat seperti bayi, mereka akan melawan mereka berdua. Yejun dengan semangat mengonfirmasi bahwa seharusnya memang begitu. Kemudian, ia menggertakkan giginya seakan menahan sesuatu. Sementara Yeran yang berada di sampingnya mulai melirik Yejun dan berkata sambil tertawa, "Apakah kau takut?" Namun Yejun menatap Yeran dengan marah, "Kenapa aku harus takut?" Ekspresi Yejun pun berubah cerah, "Aku tidak takut lagi," jawabnya, membuat Yeran bingung. Dengan tekad dan semangat, Yejun mengatakan bahwa ia pasti bisa karena sudah berlatih sangat keras. Ia pun ingin segera memulai pertarungannya. Namun, seseorang berteriak, "Tunggu!" Yejun, yang awalnya tampak percaya diri, kini terlihat canggung dan seakan ingin jatuh. Yeran pun bingung melihatnya. Ternyata, Geonwoo baru saja tiba dan bersyukur karena ia datang tepat waktu. Sementara Phon panik melihat Geonwoo yang tiba-tiba datang dan ingin memasuki area pertarungan. Yejun dan Yeran terkejut, sementara Beasman bingung menatap Geonwoo. Bahkan Yuna, yang menyaksikan, sangat terkejut melihat Geonwoo tiba-tiba memasuki arena pertarungan sambil menunjuknya dengan tidak percaya. Hawa di sampingnya sangat senang dan menepuk-nepuk belakang Yuna dengan penuh kegembiraan. Yejun dengan sangat sopan meminta Geonwoo untuk tidak berada di sini karena sangat berbahaya. Namun, Geonwoo hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia akan segera pergi. Sebelum itu, ia memberikan sebotol minuman Sprite kepada Yejun dan meminta mereka berdua meminumnya. Tentu saja, Yejun dan Yeran bingung dan terkejut. Yejun bertanya, "Apa ini?" Geonwoo menjelaskan bahwa ia membuatnya agar Yejun dan Yeran menang. Dan ini bukan cara curang, jadi tidak masalah jika mereka meminumnya. Yejun melirik Yeran, seakan meminta konfirmasi, dan Yeran memejamkan matanya seakan menyetujuinya. Karena itu, Yejun setuju karena minuman itu berasal dari Geonwoo. Yeran dan Yejun pun meminum minuman itu tanpa ragu. Mereka sangat menikmati minuman yang terasa sangat enak itu. Melihat mereka menyukainya, Geonwoo merasa senang dan kemudian pergi dari area pertarungan. Dengan tawanya, Geonwoo meminta maaf kepada Yuna karena hal itu sangat mendadak. Yuna hanya menjawab bahwa Geonwoo ceroboh, atau bisa dibilang semaunya sendiri, dan bertanya apa yang baru saja diberikan oleh Geonwoo. Dengan percaya diri, Geonwoo menjawab bahwa itu semua sesuai dengan rencana. Tidak lupa, Hawa juga berpose dengan sangat percaya diri dan bangga. Kemudian, Geonwoo menunjukkan jus para elf yang telah disempurnakan. Yuna terkejut, kapan Geonwoo membuat jus ini?
Hawa tertawa senang karena kejutan yang mereka buat bisa mengejutkan Yuna. Geonwoo menjelaskan bahwa ia ingin membantu. Jadi mereka semua membuatnya dengan bantuan Su Chen. Saat Yuna melihat efek dari jus yang ia pegang, ia melirik Geonwoo dan mengatakan bahwa ini bagus. Namun, ia bertanya, bisakah mereka minum ini di depan lawannya? Geonwoo bingung, apakah itu tidak boleh? Yuna memejamkan matanya dan mengatakan bahwa seharusnya tidak masalah karena ini bukan pertarungan olahraga. Setahu Yuna, para beasmen. Terlihat para beasmen mengakui dedikasi mereka untuk menjadi lebih kuat hingga detik terakhir. Yuna pun menjelaskan bahwa para beasmen mengagumi hal seperti itu, daripada melakukan strategi pengecut dengan serangan tiba-tiba. Kemudian, beasmen meminta mereka untuk segera memulai. Yejun dan Yeran pun, dengan percaya diri, bersiap untuk bertarung. Mereka mulai mengambil posisi kuda-kuda dan Yejun berteriak, "Mulai!" Beasmen menyetujuinya, dan Yejun serta Yeran pun memulai pertarungan mereka. Mereka merasa bahwa entah kenapa, mereka tidak akan kalah dalam pertarungan kali ini. Mereka teringat pada Geonwoo dan yang lainnya yang selalu mendukung mereka dengan luar biasa. Karena dukungan dari mereka semua, Yeran dan Yejun bertekad untuk tidak kalah dalam pertarungan kali ini. Mereka berdua maju menyerang tanpa menaruh rasa takut. Sementara beasmen menunggu serangan mereka dengan tenang. Sementara itu, Geonwoo dan Hawa sangat bersemangat memberikan semangat kepada Yejun dan Yeran. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.